Bismillah, bisa dinabda Ustaz? Baik, hayya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku para penuntut ilmu syar'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu Syirah Al-Munirah yang akan dibimbing oleh Ustaz kita Ustaz Marwan Abu Isa Habibullah taala. Untuk itu kepada Ustaz, falyatafadhal mashkuran. Jazakallahu khairan Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi kita, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita untuk mempelajari sejarah manusia yang paling agung, untuk mengenal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling kita cintai. Bahkan tidak sempurna iman seseorang sampai cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada cintanya kepada dirinya sendiri, daripada cintanya kepada istri-istrinya, daripada cintanya kepada orang tuanya, daripada cintanya kepada anak-anaknya. Maka bagaimana mungkin kita dikatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak mengetahui perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita akan menyelami sedikit demi sedikit bagaimanakah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya sangat banyak pelajaran yang bisa dipetik ketika kita mengetahui perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh di dalam perjalanan Nabi Ibrahim terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi mereka yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah Nabi Ibrahim terdapat suri tauladan yang baik. Begitu juga sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik.
Baik, ikhwan. Pertemuan kemarin kita telah membahas masa-masa kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat balita. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat balita diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk agar Halimah mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaganya, menyusuinya, dan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat dari penyakit-penyakit yang ada di kota. Empat tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Halimah. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan lagi kepada ibunya Aminah binti Wahab. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh 3 orang ibu susu. Yang pertama Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disusui oleh Thuwaibah, mantan budak Abu Lahab. Kemudian yang ketiga Halimatus Sa'diyah, yang paling lama, ibu susu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling lama. Kemudian setelah dikembalikan kepada ibundanya Aminah binti Wahab, 2 tahun bersama ibundanya. Kemudian ibundanya pun wafat pada umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 6 tahun. Setelah ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib. Nah, sekarang kita akan membahas thumma qala wajadduhu ba'da 8 wafat. Tafaddal yaqra ahadukum. Tafadhal Ade Saputra min Cirebon. Silakan dibuka mic-nya Ade Saputra. ثم قال وجده بعد 8 وافت أي مات جده عبد المطلب بعد موافاته 8 سنين فلما بلغ سن 8 مات جده عبد المطلب وكان قائما على رعايته ثبت هذا عن ابن عباس عند الفقيه في التاريخ المكة وإسناده حسن ولا يعلم له مخالف من صحابة وعليه جمهور أهل العلم أن أموره لما مات جده كان وهو ابن 8 سنين. ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا. وإياكم. Masuk Ustaz? واصل اقرأ غيره. Tafadhal Ilham Ma'ruf min Bekasi. Coba dibuka mic-nya. Sama Zakaro. Suma Zakaro. قال المؤلف رحمه الله إلى أن قال ثم ذكر مسألة أخرى
وهي كفالة عمه له. فقال ثم أبو طالب عمه كفمه إليه وقام على رعايته. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخص بين سائر أعمامه بكفالة محمد صلى الله عليه وسلم لأمرين: أحدهما أنه كان شقيق أبيه عبد الله، فكان أبو طالب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم شقيقين يشتركان في الأب والأم. والآخر أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمحمد إلى أبي طالب أن يقوم على كفالته ورعايته ويتولى شأنه. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Naam. Tafadhol kepada Rashid. Naam, bismillah Ustaz. Thumma dzakara mas'alatan ukhra faqala wazara busra syami ma'ahu ay zara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yafi'un fi mubattada'i syababihi. Busra wa hiya baldatun min baladis syami ma'a ammihi Abi Talibin lianna Quraisyan kanat tatruqus syama fi talabati tijarati fakanat li Quraisyin rihlatani ihdahuma rihlatus sayfi ila syami wal ukhra rihlatus syita'i ila yamani. Baik, khalas ya akhi. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum ya Ustaz. Alhamdulillah. Setelah kita kemarin berhenti di saat wafatnya ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sekarang kita akan membahas siapakah pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu. Yatim piatu. Maka di sini dikatakan setelah meninggalnya ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajadduhu ba'da 8 wafat, dan kakeknya 8 tahun wafat, meninggal di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun. Nah, artinya ketika ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Rasulullah berumur 6 tahun, 2 tahun setelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya, dijaga oleh kakeknya, dikhususkan oleh kakeknya, sangat-sangat dijaga oleh kakeknya Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini sudah memiliki perasaan, memiliki firasat bahwasanya cucunya ini akan menjadi orang besar.
Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya apa perasaan Abdul Muthalib? Jadi kebiasaannya ketika ada perkumpulan, Abdul Muthalib menggelar tikar, dan tidak boleh ada satupun anak ataupun cucunya yang duduk di atas tikar tersebut, kecuali dia sendiri, Abdul Muthalib. Nah, di saat seperti itu duduklah Nabi Muhammad SAW di atas tikar. Diperingatkan oleh paman-pamannya, jangan duduk di atas tikar. Akan tetapi Abdul Muthalib mengatakan, kalau dia biarkan. Kalau Muhammad biarkan duduk di atas tikar. Karena Muhammad akan menjadi orang besar di hari-hari yang akan datang nanti. Nah, jadi Abdul Muthalib dari sini bisa kita petik bahwa dia benar-benar sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar sangat menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan Abdul Muthalib, semua saja yang melihat Rasulullah, siapa saja yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan timbul kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum jadi nabi. Justru karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi nabi, maka semua orang bersatu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan untuk membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali, bahkan penduduk Mekah pun seperti itu. Baik. Nah, ketika umur 8 tahun, 2 tahun diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib, maka ba'da muwafati 8 sinin, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan 8 tahun, falamma balagha sinna tsaminah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai umur yang ke-8, mata jadduhu Abdul Muthalib. Wafatlah kakeknya Abdul Muthalib. Dan kita mengetahui Abdul Muthalib adalah orang yang paling disegani di Makkah. Abdul Muthalib adalah orang yang menemukan sumur Zam-Zam setelah sekian lama tertimbun oleh pasir-pasir di Makkah tersebut. Wa kana qa'iman 'ala ri'ayatihi. Selama 2 tahun itu Abdul Muthalib mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thabata hadza 'an Ibnu Abbas 'inda al-Fakihi fi tarikh Makkah. Ini diriwayatkan oleh sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas. Sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang meriwayatkan, yaitu Abdullah bin Abbas. 'Inda al-Fakihi, dari Fakihi, dari jalur Fakihi di dalam kitabnya Tarikh Makkah. Tarikh Makkah. Dia punya kitab bernama Tarikh Makkah, sejarah kota Makkah. Wa isnaduhu hasan. Dan sanadnya hasan. Karena memang seperti itu kalau kita ingin meneliti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat sanadnya bagus atau tidak. Karena banyak sekali pemalsuan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi pemalsuan tentang sejarah. Lebih banyak lagi pemalsuan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi wala yu'lam lahu mukhalifun minas sahabah. Dan tidak ada sahabat-sahabat Nabi
yang meriwayatkan tentang kematian Abdul Muttalib yang bertentangan dengan yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Tidak ada. Semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun di saat kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Baik, ya ikhwan. ثم ذكر مسألة أخرى ثم ذكر مسألة أخرى وهي كفالة عمه له. Kemudian Syekh Al-Utsaimin atau pengarang kitab kita ini setelah menyelesaikan membahas tentang kakeknya Abdul Muttalib, kemudian wafatnya Abdul Muttalib, maka Syekh Al-Utsaimin membahas masalah yang lain, yaitu Tsumma Abu Talib ammuhu kafal. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, sebelum wafat Abdul Muttalib menulis wasiat. Aku wasiatkan Muhammad agar diasuh oleh Abu Talib. Dan wasiat ini sangat penting ya ikhwan. Dianjurkan, diperintahkan pada kaum muslimin bagi yang merasa sudah dekat ajalnya untuk menuliskan wasiat. Menuliskan wasiat. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. In taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Bagi siapa yang telah dekat ajalnya, telah merasa dekat ajalnya, hendaknya dia menuliskan wasiat untuk kerabat-kerabatnya, untuk orang tuanya dengan cara yang baik. Nah, di sini Abdul Muttalib menuliskan wasiat dan mewasiatkan agar Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Talib. Maka pamannya pun menjalankan wasiat Abdul Muttalib, mengambil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menempatkannya di antara anak-anaknya. Dhammahu ilaihi wa qama ala riayatihi. Ai Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggabungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara keluarganya dan mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abu Talib huwa ammun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Talib adalah pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ammun Nabi, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ammun itu artinya paman dari pihak bapak. Amun itu paman dari pihak bapak. Jadi ketika kita katakan amun Nabi, berarti itu paman dari pihak bapak. Artinya Abu Talib adalah saudaraan dengan Abdullah. Bukan saudaraan dengan Aminah, tapi saudara dengan Abdullah. Wa khussa baina sa'iri a'mamihi bi kafalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li amrayn. Kenapa
yang dipilih itu Abu Talib. Kenapa Abdul Muttalib memilih untuk yang mengasuh Muhammad adalah Abu Talib sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bahas juga kenapa. Di sini disebutkan ada dua hal yang membuat Abu Talib unggul dari saudara-saudaranya yang lain dalam mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, annahu kana syaqiqa abihi Abdillah. Bahwasanya Abu Talib adalah saudara kandung Abdullah. Abu Talib adalah saudara kandung Abdullah. Fakana Abu Talib wa Abdullah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib dan Abdullah, yaitu Abdullah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib dan Abdullah itu syaqiqain, adalah saudara kandung, yashtarikani fil abi wal bapak dan ibunya sama. Bapak dan ibunya sama. Artinya apa? Artinya Abdul Muttalib memiliki istri yang lebih dari satu. Artinya Abdul Muttalib memiliki istri yang lebih dari satu. Dan ini kebiasaan pemimpin zaman dahulu, istrinya lebih dari satu. Bahkan kebiasaan bangsa Arab dari zaman dahulu, istri lebih dari satu. Dan akhirnya kebiasaan itu disetujui oleh agama Islam. Siapa nabi, siapa istri, siapa ibunda dari Abdullah dan siapa ibunda dari Abu Talib? Ibundanya bernama Fatimah. Fatimah binti, ibunda mereka bernama Fatimah. Fatimah binti Amr. Jadi ibunda Abdullah bernama Fatimah, ibunda Abu Talib juga bernama Fatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, keunggulan yang kedua, anna Abdul Muttalib jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa bi Muhammadin ila Abi Talib an yaquma ala kafalatihi wa riayatihi wa yatawalla sya'nah. Jadi kenapa Abu Talib yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itulah wasiat dari bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mewasiatkan bahwasanya Muhammad diasuh oleh Abu Talib, maka Abu Talib lah yang mengasuh, bukan saudara-saudaranya yang lain. Nah, itulah dua keunggulan yang dimiliki oleh Abu Talib. Mengapa Abu Talib yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thumma dzakara mas'alatan ukhra, setelah kita bahas bahwasanya yang mengasuh Nabi Muhammad setelah kakeknya adalah pamannya Abu Talib. Kemudian kita bahas kenapa mesti Abu Talib, kan banyak paman-pamannya yang lain. Apakah keunggulan Abu Talib di antara saudara-saudaranya yang lain? Kita telah bahas. Maka setelah itu kita melihat perjalanan Rasulullah sedikit, secercah, sepenggal perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama
pamannya Abu Talib. Masya Allah, ini kisahnya indah sekali ya. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah. ثم ذكر مسألة أخرى فقال وزار بصر الشام معه. Kemudian bersama pamannya Abu Talib mereka melakukan perjalanan berdagang keluar dari kota Mekah menuju Busra. Ai zara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yafi'un fi mubtada'i syababi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara Nabi sallallahu alaihi wasallam yafi'un fi mubtada'i syababi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa muda, baru-baru remaja. Atau kita bilang lajang-lajang tanggung, baru-baru remaja. Fi mubtada'i syababi, di awal-awal keremajaannya, beliau keluar dari kota Makkah menuju Busra bersama pamannya. Apa itu Busra? Wa hiya baldatun min biladisy Syam. Busra itu adalah salah satu kota dari kota-kota Syam. Salah satu kota dari kota-kota di Syam. Ma'ammi Abi Talib, bersama pamannya Abu Talib. Lianna Quraisyan tatruku Syama fi talab tijarah. Karena orang-orang Quraisy, orang Mekah, mereka itu ahli dagang. Kalau orang Madinah ahli bertani, berkebun. Nah, kalau orang Mekah ahli dagang, tijarah. Maka biasanya mereka kalau berdagang mereka itu ke Syam untuk mencari maisha mereka. Apakah ke Syam saja? Nah, tidak. Mereka ada 2 perjalanan. Mereka memiliki 2 perjalanan. Lihat, rata-rata sejarah peradaban orang-orang Quraisy atau pada umumnya orang-orang Mekah itu dibuat oleh kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diukir oleh kakek-kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita jelaskan air Zam-Zam yang sampai sekarang terus mengalir. Itu yang temukan adalah Abdul Muttalib setelah sekian lama tertimbun di bawah pasir di kota Mekah tersebut. Dan sekarang ada lagi peradaban atau kebiasaan orang-orang Quraisy itu keluar dari kota Mekah untuk berdagang. Dan mereka memiliki 2 safar. Mereka memiliki 2 safar. Yang pertama, safar rihlah menuju Syam. Yang kedua, safar atau rihlah menuju Yaman. Rihlah menuju Syam, kemudian rihlah menuju Yaman. Dan 2 rihlah ini itu yang membuatnya adalah kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Hashim. Nama Hashim. Dan 2 rihlah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ingatlah kebiasaan
orang-orang Quraisy. Kebiasaan mereka adalah berjalan di musim dingin dan berjalan di musim panas. Kalau di musim panas mereka pergi ke Yaman, kalau di musim dingin mereka pergi ke Syam. Wallahu a'lam. Ini perjalanan mereka ke Syam, kemudian ke Yaman. 2 perjalanan yang disebutkan, yang dibuat oleh kakek Rasulullah bernama Hashim dan disebutkan di dalam Al-Quran. Falyabudu rabba hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Ka'bah ini, pemilik Ka'bah. Kenapa? Allazi at'amahu min ju', karena Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah membuat mereka aman dari rasa lapar mereka. Mereka tidak takut lapar walaupun mereka tinggal di padang pasir, tidak ada dedaunan, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tapi Allah Subhanahu wa taala buat mereka aman, terutama dari rasa lapar mereka. Wa amanahu min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala telah buat mereka aman dari rasa ketakutan mereka. Tidak ada orang yang berani mengganggu mereka. Ada yang kemarin coba-coba mengganggu mereka, yaitu Abraha bersama tentaranya. Belum lagi Abraha dapat menyentuh mereka, Allah Subhanahu wa taala musnahkan musuh-musuh mereka, Abraha dan kroni-kroninya. Nah, baik. Tafadhal, kita lanjutkan lagi ikhwan. Yaqra ahadakum. Tafadhal Samiluddin, Andi Samiluddin min Makassar. Ustaz. واختصت الشام برحلته صلى الله عليه وسلم إليها دون اليمن فما روي أنه ارتحل إلى اليمن لا يثبت منه شيء ووقع اختصاص الشام برحلة نبوية لأمور ثلاثة أحدها أن الشام بلد أكثر الأنبياء وفيها وفيها من نور نبوة ما ليس في غيرها وثانيها أن الشام بلد جده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والرجل إلى دار جده أهن وثالثها أن الشام كانت قبلة من يصلي الله من أهل الكتاب. طيب أحسن بارك الله فيك. وفيك بارك الله. طيب. Wasil Ustaz? Oh yes. Wasil. Tafadhal kepada Asom min Papua. Cuma qala zakaran. Bismillah. Summa qala zakaran mas'alatan ukhra. Nuqtah. Wartahal min ba'dihi muttajiran fi mali Khadijah i'laman birihlatin saniyatin
lahu ba'du Muttajiran. tajiran fi malin hadijatin baiti binti Huwailidin suhbati gulamiha Maisarah wa kanat umruhu hina idhin 25 sana wa kanat hadijatun kathiratal mali wa qad tasama'at bi amanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatomiat fi masyarikatihi kiradan au mudaribah bi anna yakunu minha malu wa minha amala fadafa'at ilaihi malan yakhruju bihi litijarati ila sami ma'a gulamiha Maisarah. Ahsan, barakallahu fiik. Masuk Ustaz? Yakfi. واختصت الشام برحلته صلى الله عليه وسلم إليها دون اليمن. Jadi kita katakan bahwasanya orang-orang Quraisy itu memiliki kebiasaan berdagang keluar, tujuannya cuma dua. Kalau tidak Syam, maka Yaman. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah keluar berdagang menuju Yaman. Rasulullah SAW lebih suka atau lebih condong menuju Syam saja. Famaru ya annahu irtahala ila al-Yaman la yasbut minhu syai'. Kalau ada hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi SAW ke Yaman, maka ketahuilah itu tidak benar. Karena Rasulullah SAW pada riwayat-riwayat yang sahih tidak pernah keluar ke Yaman. Rasulullah hanya keluar ke Syam saja. Kenapa Rasulullah SAW hanya memilih Syam saja? Rasulullah SAW hanya memilih Syam. Dari penelitian para ulama itu ada 3 keunggulan Syam. Wa waqa'a ikhtisasu Syam birrihlati an-nabawiyyati li umurin 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Syam untuk perdagangannya. Ada 3 hal keunggulan di negeri Syam. Yang pertama, bahwasanya Syam adalah negeri yang banyak menghasilkan para nabi. Atau sangat banyak Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi di negeri Syam. Wa fiha min nurin nubuwwati ma laysa fi ghairiha. Maka banyak sekali peninggalan-peninggalan para nabi di negeri Syam yang tidak ada di negeri yang lainnya. Karena di situ kota nabi. Telah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi di kota Syam. Sehingga banyak peninggalan-peninggalan para nabi di situ yang tidak ada di kota-kota lainnya. Yang kedua, anna Syam baladu jaddihi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Warrajul ila dari jaddihi ahan. Yang kedua, Syam itu adalah kampung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kampung gimana? Artinya Syam itu adalah
tempat tinggal kakek Nabi Muhammad atau kampung, karena itu tempat tinggal kakeknya, berarti itu kampungnya. Kakeknya yang bernama Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam hidup di negeri Syam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang melihat negeri Syam, melihat oh ternyata di sinilah tempat kakekku tinggal. Karena manusia sangat senang melihat di mana orang tuanya hidup, di mana kakeknya hidup. Sangat senang melihat kampung-kampung orang-orang yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, anna Syam kanat qiblatu man yusalli lillah min ahli kitab. Syam adalah kiblatnya orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kiblatnya orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ahli kitab, kiblat mereka itu di Syam. Orang Yahudi kiblatnya di Syam. Orang Nasrani kiblatnya di Syam. Kaum muslimin pertama juga kiblatnya di Syam. Syam di mana? Syam di lebih tepatnya di Filistin atau Palestina. Jadi itu 3 keunggulan Syam daripada kota Yaman. Yang pertama itu adalah kotanya para nabi. Yang kedua itu adalah kampung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga itu adalah kiblatnya orang-orang kaum muslimin sebelum kiblatnya menjadi Ka'bah. Kemudian setelah kita membahas perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya, selesai ketika Busra, perjalanan ke Busra, dia telah Syekh Al-Utsaimin membahas permasalahan yang lain. Yaitu apa? Perdagangan Rasulullah SAW bersama Khadijah. Berdagang bersama pamannya sudah selesai, sekarang berdagang bersama Khadijah bintil Khuwailid. Wartahal min ba'dihi muttajiran fi mali Khadijah. I'laman bi rihlatin thaniyatin lahu ba'd muttajiran fi mali Khadijah. Ini adalah perjalanan kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdagang hartanya Khadijah binti Khuwailid. Suhbatu ulamiha Maisarah, yang ditemani budak Khadijah, ditemani oleh budak Khadijah bernama Maisarah. Jadi Rasulullah SAW berdagang ditemani asistennya adalah Maisarah. Wa kana umru ina idzan 25 sana. Dan umur Nabi pada saat itu adalah 25 tahun. Umur Nabi pada saat tersebut 25 tahun. Dan di umur inilah Nabi Muhammad akhirnya menikah dengan Khadijah. Dulu saya pernah bercita-cita, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memang kita harus cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan kita pada Nabi Muhammad, saya bercita-cita saya akan nikah di umur 25 tahun sebagaimana Nabi Muhammad nikah di umur 25 tahun. Tapi qadar Allah, ternyata cita-cita tersebut tidak kesampai.
cita-cita itu tidak sampai. Tapi setidaknya kita punya keinginan. Kita punya keinginan nikah di umur 25 seperti mana Rasulullah SAW nikah di umur 25. Wa kanat Khadijatu katsiratal mal. Dan Khadijah adalah wanita yang memiliki yang hartawan, banyak hartanya. Wa qad tasama'at bi amanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah telah mendengar, telah menyebar isunya. Isu tentang amanahnya, tingginya amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman dahulu itu amanah masih sangat tinggi sekali. Di zaman dahulu, apalagi orang Arab itu amanah mereka sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena sekali saja mereka berkhianat itu orang tersebut bahkan kabilahnya malu. Bukan orangnya saja malu, itu kabilahnya juga malu. Nah, setinggi itu amanah masyarakat pada zaman tersebut. Rasulullah lah pimpinan amanah, yang paling tertinggi amanahnya. Kalau zaman sekarang sudah sulit mencari amanah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Akan datang nanti akhir zaman tersebut adalah orang yang amanah dikatakan pendusta, padahal orangnya amanah tapi selalu didustakan, diberikan kabar-kabar hoax tentang orang ini agar orang percaya bahwasanya orang ini pendusta, padahal orang ini amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan orang yang pengkhianat diberikan kabar-kabar hoax seakan-akan dia amanah, padahal dia tukang pengkhianat. Sehingga tukang pengkhianat ini dikasih jabatan yang tinggi karena kabar-kabar yang menyebar tentang dia bahwasanya dia amanah. Itu namanya sanawatun khadda'at, kata Nabi SAW. Tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fihim ar-ruwaybidah. Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Orang jujur dikatain dusta, orang yang dusta dikatain jujur, orang yang amanah dikatakan khianat, orang yang khianat dikatakan amanah. Dan yang sering berbicara pada zaman tersebut adalah ruwaybidah. Kata Nabi SAW. Apa itu ruwaybidah? Ruwaybidah adalah rajulun tafihun haqirun yatakallamu an umuril 'ammah. Orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang tidak tahu apa-apa, tapi seolah-olah dia berbicara tentang kepentingan khalayak ramai, kepentingan umum. Dia nggak tahu apa-apa. Untuk diri dia sendiri dia nggak paham. Tapi dia berbicara untuk khalayak umum. Nah, disitulah amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi. Fatami'an fi musyarakatihi. Tentu pembisnis ketika mendengar ada orang amanah ingin. Ketika mendengar ada orang yang amanah, maka dia langsung ingin merekrut orang tersebut bergabung di bisnisnya. Fatami'an fi musyarakatihi. Maka begitu juga Khadijah ingin mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari join bisnisnya. Qiradan ay mudharabah. Dengan hasil kerjasama. Bian yakuna minhal mal wa minhul amal. Kerjasama dengan modal ditanggung Khadijah, adapun kerjaan diselesaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadafa'at ilaihi malan yakhruju lit-tijarati ila asy-Syam ma'a ghulamihi Maisarah. Maka Khadijah pun memberikan harta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad
keluar menuju kota Syam bersama budak Khadijah, yaitu Maisarah. Itu Maisarah. Nah, jadi berapa kalikah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi kota Syam? Ini akan kita bahas di Ar-Rihlat An-Nabawiyyah ila Syam 4. تفضل يقرأ أحدكم يا إخوان. أنا أستاذ. أيوة تفضل يا أخي. رحلة نبوية إلى الشام 4. أولاها رحلته مع عمه بالتجارة، وثانيها رحلته في مال خديجة مع خلامها غلامها ميسرة للتجارة، وثالثها رحلة الإسراء على الصحيح أنه ارتحل ببدنه. نعم. ببدنه وروايحه معا. وروحه معا. نعم. ورابعها رحلته إلى الجهاد في عزوة تبوك. أحسن. نعم. وقيل نختار سر. نعم. وقيل في غزوة تبوك. Ini apa nih Ustaz? Ghuzun. Ghazwatuhu sallallahu alaihi wasallam ila Syam lianna Tabuka wa illam takun min Syam fakanat tahta sultanir Rum wa hum ahlu Syam. Faqila fi ghazwati Tabuk innaha ghazwatun ila Syam. نعم أحسن بارك الله فيك. بارك الله. طيب يقرأ غيره. تفضل أحد Kantomo. أحد Kantomo. طيب أستاذ. نعم تفضل يا أخي. والحد الفاصل بين بلاد الشام وجزيرة العرب هي حرة السوان، وهي هجارة سوداء ملساء ini apa Ustaz? في حدود الأردن. في حدود دولة الأردن دولة الأردن يوم دون مدينة. نعم. معانا. نعم. فإذا خرجت قدر أكيال قليلة من المملكة العربية سعودية صادفت تلك الحرة وإليها ينتهي
haddu jaziratil Arabi Naam. min jihati shimal Naam. fama wara'aha huwa min biladi Syam wa ma yuhadiha min asfali mimma yukhalifuha biladul Arab. Masya Allah, mumtaz. Ahsan, tabarakallah fiik. Jadi kita telah bahas tadi bahwasanya Rasulullah SAW hijrahnya selalu menuju Syam. Maka kita ingin tahu berapa kalikah Rasulullah SAW mengunjungi Syam. Maka di sini dikatakan farrahlatun nabawiyyatu ila Syami arba'. Rasulullah SAW mengunjungi Syam itu sudah 4 kali. Yang pertama, Rasulullah SAW bersama pamannya menuju Syam untuk berdagang. Yang kedua, Rasulullah SAW mengunjungi Syam berdagang juga dengan harta Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, rihlatul Isra' ala sahih annahu irtahala. Yang ketiga adalah Rasulullah mengunjungi Syam ketika ingin Isra' dan Mi'raj. Al-Isra' wal Mi'raj. Al-Isra' perjalanan malam hari. Malam hari apa? Dari Mekah ke Palestina, Syam. Mi'raj naik dari Syam, sholat di Palestina, sholat bersama para nabi, baru Rasulullah SAW naik menuju langit. Irtahala bi badani wa ruhi. Yang Isra Mi'raj itu ruhnya saja atau sama badannya? Para ulama mengatakan badan dan ruh. Badan Rasulullah dan ruh Rasulullah hijrah ke Syam. Isra Mi'raj. Yang keempat, rihlatuhu ilal jihad fi ghazwati Tabuk. Yang keempat, rihlah ke Syam adalah ketika Rasulullah berperang, memerangi orang-orang Romawi di perang Tabuk. Wa fi ghazwati Tabuk sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perang Tabuk disebut perang ke Syam? Karena Tabuk, walaupun Tabuk belum masuk kota Syam, akan tapi Tabuk itu hukum mereka berkiblat dengan orang Syam. Sehingga mereka dihukumi seperti orang-orang Syam. Karena pertama mereka dekat dengan Syam, dan kiblat mereka dalam masalah hukum juga berkiblat dengan orang-orang Syam, maka mereka dihukumi orang-orang Syam. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ada yang menyangkal kenapa Tabuk kan bukan Syam. Tabuk memang bukan Syam, tapi Tabuk sudah dekat dengan Syam. Dan hukum-hukum Tabuk itu berkiblat di Syam, sehingga mereka dihukumi sebagai orang Syam. Al-haddul fasil baina biladi Syam wa jaziratil Arab. Nah, kalau begitu kita akan bahas apa sih perbedaan, apa sih pembatas antara Syam dengan bangsa Arab. Batasnya adalah Hurratus Suwan. Hurratus Suwan ini batu hitam yang licin, batu hitam yang licin ada di perbatasan kota atau negeri Yordania. Urdun, Yordania. Jadi di sekitar perbatasan negeri Yordania itu kita lihat ada namanya batu hitam. Di sekitar perbatasan kota Urdun. Kota Urdun itu Yordania. Sebelum kota Ma'an, duna Madinat Ma'an. Sebelum kota Ma'an. Sebelum kita bertemu kota Ma'an, kita ingin melihat kota Urdun. Sebelum ketemu kota Ma'an, kita akan melihat batu hitam dulu. Nah, itulah perbatasannya. فإذا خرجت قدر أكيال قليلة من المملكة العربية صادفت تلك الحرة. Kalau kamu pergi ke Saudi Arabia, kamu keluar daerah utara, kamu keluar meninggalkan Saudi Arabia, keluar beberapa kilo nanti akan ketemu itu namanya
batu hitam. Wa ilaiha yantahi haddu jaziratul Arab. Nah, itulah perbatasan kota Arab dari jihad utara, dari sisi utara. Fama wara'aha, dan di belakang batu hitam tersebut seterusnya itu adalah disebut kota Syam. Dari sampingnya di bawah, samping ke arah bawah itu kota Irak. Syam, Irak, Jaziratul Arab. Syam, Irak, Jaziratul Arab. Nah, sampai di sini dulu ya ikhwan pertemuan kita tentang masalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal bagi ingin yang bertanya 1-2 pertanyaan. Tafadhal bagi yang mau bertanya silakan buka mic-nya. Izin tanya Ustaz. Tafadhal. Itu kan Nabi Muhammad SAW ke Syam kan 4 kali ya. Nah, yang saya tanyakan yang perjalanan ke Syam itu karena dagang bersama dengan pamannya dan bersama Maisarah itu yang dihitung sekali atau 2 kali itu eventnya dia itu ke sana atau bagaimana? Kalau logikanya kalau berdagang itu kan sering gitu Ustaz. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Nah, logikanya berdagang itu sering sahih. Tapi kebiasaan orang-orang Arab berdagang ya keluar beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, tapi sekali gitu. Bukan sehari langsung balik. Karena perjalanan dari Arab ke Syam itu perjalanan sangat jauh sekali. Pakai pesawat aja rasanya capek kita duduk di pesawat itu. Nah, ini pakai onta, pakai kuda, jalan seminggu atau sebulan menetap di Syam, kemudian balik. Dan Rasulullah SAW hanya sekali dengan pamannya menuju Syam, sekali pula dengan Khadijah menuju Syam. Baik, wallahu a'lam. Tips Ustaz. Tim tanya Ustaz. Nah, tafadhal. Tadi Ustaz ada singgung Rasulullah SAW menikahi Khadijah di umur 25 tahun. Nah. Sedangkan kita tahu kan masa itu belum ada kenabian Ustaz. Beliau belum diutus sebagai seorang nabi atau rasul. Proses pernikahan di masa itu masih menggunakan hukumnya Nabi Ibrahim Ustaz? Maksudnya proses-prosesnya secara syariatnya apakah pakai syariat Nabi Ibrahim atau bagaimana Ustaz? Nah, ahsant. Barakallahu fiik. Sebelum kita jawab itu, Ana pengen kita jawab. Proses pernikahan itu apakah memakai syariat Nabi Ibrahim? Secara garis besar, kalau kita hukumi secara keumuman, hukum asalnya pernikahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab, terutama bangsa Makkah, itu peribadatan mereka itu semuanya dilakukan sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Karena agama mereka, agama bangsa Arab itu mengikuti agama Nabi Ibrahim. Akan tetapi agama Nabi Ibrahim yang sudah banyak dirubah oleh bangsa Mekah, dan orang-orang Mekah, orang-orang Arab. Karena telah banyak perubahan-perubahan yang dibuat oleh orang-orang Mekah. Banyak dirubah mereka. Agama ini dirubah mereka, ajaran ini dirubah mereka. Sehingga tidak ada lagi, sangat sedikit sekali yang tertinggal di ajaran Nabi Ibrahim.
sehingga atau tidak tersisa lagi agama Nabi Ibrahim, maka diutuslah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi dengan perubahan-perubahan, penyelewengan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad menikah seperti orang-orang Makkah menikah seperti soal akhir. Ustaz, tadi penjelasannya terputus Ustaz. Suara antum putus. Putus? Nah Ustaz. Baik. Jadi pertanyaannya bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah? Apakah mengikuti syariat Nabi Ibrahim atau gimana? Kita katakan pada umumnya syariat yang diimani orang-orang Mekah adalah syariatnya Nabi Ibrahim, tapi telah dimasuki perubahan-perubahan, telah dirubah-rubah oleh Amr bin Luhai. Dan Nabi Ibrahim telah diotak-atik Amr bin Luhai. Nah, seperti itulah bangsa Arab hidup. Dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan mau tidak mau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah mengikuti kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab, kebiasaan orang Mekah. Kebiasaan orang Mekah bagaimana nikah, begitu pula Rasulullah SAW pada umumnya mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim dengan ada perubahan-perubahan yang dibuat oleh orang-orang Mekah. Wallahu a'lam. Intinya Rasulullah SAW nikah mengikuti adat istiadat peradaban orang Mekah pada saat tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Intah soal ya ikhwan. Pernah boleh satu lagi, Ustaz? Apa, Ustaz? Boleh tanya lagi, Ustaz? Tafadhal ya, tafadhal. Ustaz, ini berkaitan ini karena ada pembahasan tentang nasab, Ustaz, kan? Berkaitan kalau kita tahu nasab itu akan jelas dengan adanya pernikahan, Ustaz, kan? Ya. Nah, kemudian jika kondisi status orang kafir, Ustaz, misalnya dia kan menikah mempunyai anak, bahkan dia menikah di situ apakah secara agama mereka itu menikah sah ataukah tidak sah? Karena kan pastinya berbeda dengan agama Islam, Ustaz, ya. Cara pernikahan. Kemudian anaknya itu nasabnya jatuhnya bagaimana itu, Ustaz? Apa tetap dinisbatkan ke ayahnya atau ke ibunya, Ustaz? Nah. Baik, jazakallah khair. Sebelum adanya agama Islam, sebelum datangnya syariat Islam, maka
pernikahan sebelum Islam itu diakui. Pernikahan sebelum Islam itu diakui. Sebelum datang syariat Islam, maka pernikahan sebelum Islam itu diakui. Bahkan ketika ada suami istri yang pertamanya kafir, kemudian kedua-duanya masuk Islam bersamaan, maka pernikahan yang lama itu diakui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf." Maka haram bagimu menikahi istri-istri bapakmu kecuali apa yang telah berlalu. Artinya apa yang telah berlalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya tetap diakui di agama Islam. Pernikahan yang telah berlalu, pernikahan sesuai dengan adat-adat jahiliyah ketika agama Islam belum datang, itu diakui. Makanya tidak ada, kita lihat para sahabat ketika Rasulullah SAW membawa syariat Islam, tidak ada satupun sahabat yang disuruh nikah ulang, tidak ada. Enggak ada para sahabat nikah ulang, tidak ada. Kemudian orang-orang yang masuk Islam, istri dan suaminya, suami istri masuk Islam bersama Rasulullah SAW, tidak disuruh Rasulullah SAW nikah ulang. Akan tetapi kecuali ketika si suami masuk Islam, si istri tetap tidak mau masuk Islam, maka mereka diceraikan, dipisahkan. Atau si istri masuk Islam, si suami tidak masuk Islam, mereka dipisahkan. Wallahu a'lam. Jadi itu berlaku sampai sekarang itu, Ustaz? Berlaku sampai sekarang. Jadi kalau ada suami istri yang masuk Islam, mereka masuk Islam langsung, itu mereka tidak suruh dinikahkan lagi. Allah maafkan dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam. Dan tetap nasabnya masuk ke bapaknya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah. Iya, Ustaz. Nakhtatim, Ustaz. Nakhtatim. Jazakumullah khairan. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan. Semoga kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Tabakallah, Ustaz. Amin, amin ya Rabb.